Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ujian yang paling halus di zaman sekarang adalah membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Tanpa disadari, kita sering mengukur diri kita dari apa yang kita lihat di layar, pencapaian orang lain, gaya hidup, karir, bahkan ibadah yang tampak lebih baik dari kita. Dari sini, hati mulai perlahan-lahan lelah dan kehilangan rasa cukup. Karena kita terus sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal tidak semua yang terlihat di luar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kita hanya melihat hasil, tetapi kita tidak melihat dan tidak pernah tahu proses air mata hingga doa yang mengiringnya pada setiap individu. Namun tetap saja, perbandingan ini sering membuat kita lupa pada nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan nikmat yang sedang kita rasakan pada hari ini. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Yang artinya, janganlah kalian iri terhadap apa yang Allah lebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain. Quran surat An-Nisa ayat ke-32. Dalam ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap orang diberikan porsi hidup yang berbeda oleh Allah. Diberikan kenikmatan dan porsi-porsinya yang berbeda. Bukan karena Allah tidak adil, tetapi karena Allah Maha mengetahui apa yang paling dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Ada yang cepat dalam rezekinya, ada yang dipercepatkan dalam ujiannya, dan ada yang dilapangkan dalam kesabarannya. Hadirin sekalian, ketika hati sibuk membandingkan dengan orang lain, kita sering lupa untuk mensyukuri. Padahal syukur bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi menyadari bahwa di balik setiap keadaan selalu ada nikmat yang sering kita lupakan. Nafas yang masih ada, keluarga yang masih lengkap, dan kesempatan yang diberikan untuk hidup sampai saat ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ungdur ila man huwa asfala minkum wala tangdur ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan janganlah melihat kepada yang di atas kalian. Hadis riwayat Muslim. Bukan untuk meremehkan orang lain, tetapi agar hati kita berjalan dengan cukup dan tidak terus merasa kurang. Sebab hati yang terus merasa kurang akan sulit merasa tenang, seberapapun banyak yang kita miliki. Mari kita latih hati kita untuk fokus pada proses, bukan sekedar hasil. Fokus pada pertumbuhan diri, bukan pada validasi manusia. Karena ketika hati terjaga, hidup kita lebih terasa tenang, lebih terasa ringan. Langkah terasa lebih ikhlas dan ibadah terasa lebih jujur. Semoga Allah menjaga hati kita dari iri dan dengki dan menggantinya dengan rasa syukur dan cukup, serta menuntun langkah kita sesuai dengan waktu terbaik menurutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.